Uh, kita mulai. Selamat malam semua yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Indonesia. Selamat bergabung di channel Saifuddin Ibrahim. Dan selamat malam Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, selamat malam Pak. Ya, diskusi hari ini bertema Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak bisa baca Al-Quran. Dipersilakan nih buat Pak Saifuddin Ibrahim untuk membuka opening statement dan menyampaikan bahasan tema pada malam hari ini. Dipersilakan waktunya, Pak. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam Indonesia. Dan dimanapun saudara berada dalam channel Saifuddin Ibrahim, saya akan menyampaikan tuduhan-tuduhan selama ini bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa membaca Al-Quran. Itu yang dipakai oleh saudara-saudara di dalam debat, baik di WA maupun di Facebook atau di mana saja. Nah, sebenarnya tidak sesederhana mengatakan Saifuddin Ibrahim tidak bisa membaca Al-Quran. Dengan apa yang selama ini kita pahami sebagai sebuah hubungan toleransi beragama dan kehidupan bermasyarakat di dunia ini. Lebih daripada itu bahwa kita harus tahu ada bahasa agama dan bahasa budaya atau bahasa bangsa. Bahasa agama adalah bahasa di mana agama itu tumbuh dan besar, kemudian diyakinilah bahwa agama ini, kitab suci ini ditulis dalam bahasa, misalnya Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau orang tidak bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, maka orang itu tidak dianggap sempurna di dalam beragama. Nah, itu pandangan orang tertentu. Sama ada bahwa orang Islam kalau nggak bisa ngaji, ya tidak sah atau tidak sempurna keislamannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengaji, dan tentu saja bahasa agama di dalam Islam itu adalah bahasa Arab. Kita harus membedakan bahasa dengan agama. Bahasa Arab bukanlah berarti otomatis agama Islam, karena banyak orang yang beragama Kristen, agama Yahudi juga berbahasa Arab. Itulah yang selama ini saya hadapi, dan saya harus menerima kenyataan dibully habis oleh saudara sebelah. Karena saya pernah menulis begini, saya tidak bisa membaca tulisan nama kamu. Namanya itu ditulis dalam bahasa Arab. Maaf, saya tidak mengerti tulisan kayak begitu. Tulisannya kayak cacing, saya bilang begitu waktu itu. Kemudian WA saya itu disebarkan kemana-mana, bahkan dilaporkan lagi, diserang lagi, sampai hari ini pun mereka tetap mengembalikan tulisan saya yang 14 tahun yang lalu itu, bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, orang yang saya ajak diskusi, saya ajak debat itu, ya saya kembalikan pakai bahasa Arab. Saya tulisan Arabnya, saya kembalikan dalam bahasa Arab, dia kabur. Masuk lagi orang yang sama, kemudian mengcopy lagi tulisan saya yang 14 tahun yang lalu, kemudian diserang lagi saya kembalikan lagi dalam bahasa Arab. Dia kabur lagi. Jadi terbukti bahwa Saifuddin Ibrahim ini ternyata bisa membaca tulisan Arab, bahkan bisa berbahasa Arab. Nah, masalahnya sekarang begini. Apa yang saya alami dan apa yang sudah terjadi pada saya karena saya pindah agama ini selalu dibully karena bahasa dan karena tulisan itu,
kita harus membedakan agama Islam itu memang berasal dari Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Tetapi tulisan Arab belum tentu Islam, gitu. Karena orang Kristen juga yang ada di Syria, yang ada di Lebanon, semua juga pakai bahasa Arab dan menggunakan istilah yang sama. Contoh, salamnya orang Yahudi, salamnya orang Kristen di Lebanon ataupun di Syria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah salamnya orang Kristen awal sebelum Islam datang. Salamnya orang Kristen awal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warabbina Isa al-Masih. Salam damai sejahtera dari Allah kepada kamu semua dan berkat dari Allah. Kemudian orang Kristen menambahnya warabbina Isa al-Masih, di dalam dan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Islam memotongnya dari situ. Hanya sampai warahmatullahi wabarakatuh. Warabbina Isa al-Masih itu tidak dibacakan, tidak dilanjutkan. Jadi begitu selama ini orang Kristen awal. Karena lebih dulu Kristen daripada Islam. Jadi orang Kristen awal sebelum Islam datang, salamnya seperti itu. Demikian juga misalnya salamnya orang Yahudi, orang Kristen. Saya bacakan salah satu Alkitab berbahasa Arab. Ini Alkitab berbahasa Arab. Salamnya yang disampaikan oleh Paulus. Ya, oleh Paulus. Misalnya 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 3. Ya. Mana ayatnya? Alaikumun ni'mata wassalamu minallahi bna wa minar rabbil yasu al-masih, gitu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi begitu salamnya orang Kristen itu harus disertai in the name of Christ, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi menurut salamnya orang Kristen, damai itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada damai. Inilah salamnya orang Kristen, harus ada di dalam nama Yesus Kristus. Dari nikmatim minallah warabbinal yasu, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Harus ada in the name of Christ. Karena jaminan keselamatan, jaminan damai, jaminan ketentraman itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada damai. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh bahwa salam orang Islam itu adalah salamnya orang Kristen sebelumnya. Dimodifikasi dan dipotong sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dipotong? Karena orang Kristen orang Islam tidak mempercayai ketuhanan Yesus Kristus. It is okay, kami tidak masalah. Jadi kalau Anda membaca Alkitab berbahasa Arab, baru Anda tahu bahwa istilah-istilah yang dipakai di dalam Islam, dalam bahasa Arab, dalam Alkitab juga dipakai. Gitu. Hanya paradigma dan cara pola pikir Al-Quran dengan Alkitab itu memang jauh berbeda. Kalau Alkitab ini ditulis oleh 40 orang penulis Alkitab,
dalam berbagai bahasa, dalam berbagai zaman, dalam berbagai generasi, tetapi alur ceritanya sama. Tidak ada yang berbeda. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada satu orang, tetapi ditulis oleh banyak orang. Lebih dari 40 orang. Dan itu bergumul sampai berzaman-zaman. Sampai berabad-abad kemudian. Sampai sekarang ini. Dimodifikasi sedemikian rupa. Namun Al-Quran itu yang ada di tangan orang Indonesia ini sekarang hanya dikenal Mashaf Utsmani, artinya Al-Quran yang dikodifikasi oleh Utsman bin Affan, dan ayat-ayat yang lain, Mashaf yang lain, tulisan-tulisan Al-Quran yang lain itu telah dibakar pada zaman Utsman untuk menghindari keributan dan peperangan antara orang Islam sesama Islam karena perbedaan cara membaca Al-Quran yang begitu banyak sekali waktu itu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan dibilang bahwa semua tulisan Arab itu adalah milik orang Islam. Enggak, itu nyatanya Alkitab juga waktu itu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang menikahkan Nabi Muhammad, yang menjadi walinya Siti Khadijah, yang dinikahkan dengan Muhammad, dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ya, salah satunya yang saya pegang ini, yaitu Kitabul Muqaddas. Ini adalah bagian dari yang pernah diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal ke dalam bahasa Arab. Jadi saudara-saudara, bahasa Arab dengan Islam itu satu hal yang berbeda. Bahasa ya bahasa, Al-Quran ya Al-Quran. Ditulis dalam bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang bagus gitu. Adapun budaya Arab ya budaya Arab, berbeda lagi dengan Islam, di mana Islam itu tumbuh. Islam mempunyai batasan-batasan tertentu. Nah, budaya-budaya Arab ini mempunyai keadaan tersendiri, berbeda dengan orang Yahudi, berbeda pula dengan orang Arab. Itu yang saya maksud. Nah, saudara-saudara, kalau saya nggak bisa baca Al-Quran, ya nggak mungkin saya jadi guru bahasa Arab. Nggak mungkin saya jadi guru Al-Quran, guru sejarah Islam, maupun guru hadis. Gitu. Ya pasti bisa. Dan syarat untuk masuk di pesantren Az-Zaitun itu harus bisa hafal juz amma. Nah, 3 anak saya sudah hafal juz amma semua. Dan semua guru yang masuk ke Zaitun itu syarat untuk menjadi guru harus hafal juz amma itu. Juz amma itu 37 surat, jadi 1 juz itu harus dihafal lebih kurang 2,5 jam baru selesai. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa berbahasa Arab, ya lucu juga itu. Dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa mengaji. Saya juga guru ngaji. Dari turunan-turunan saya bisa mengaji semua. Tetapi yang penting sekarang ini saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membaca Al-Quran. Bahkan surat apa di dalam juz amma itu saya bisa hafal. Mulai dari surat An-Naba. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna, dan seterusnya. Itu
surat An-Naba sampai surat An-Nas, surat ke-114. Surat An-Naba itu surat 78, nomor suratnya di dalam Al-Quran. Nah, seorang guru, apalagi dewan guru, saya ini dewan guru, 12 dewan guru yang memimpin para guru di Ma'had Az-Zaitun, itu harus hafal juz amma itu dan harus bisa baca Al-Quran. Gitu. Jadi itu penjelasan saya. Jangan sampai bahasa ini menjadi gangguan kita di dalam memahami, termasuk saudara-saudara semua itu menyerang Alkitab. Misalnya saya nggak bisa bahasa Ibrani sekarang, dan dia nggak, Saifuddin Ibrahim nggak bisa bahasa Yunani. Kecanggihan teknologi oleh orang Yahudi untuk mengenal dan menerjemahkan berbagai bahasa, bahkan mentransliterasi tulisan-tulisan di dunia ini serba bisa. Google itu, Mbah Google itu sudah tahu, nggak perlu lagi kita susah untuk mempelajari karena kita tidak bisa mengerti bahasa semula atau bahasa di mana kitab suci tulis. Nah, sekarang bahasa Arab, bahasa Aramia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu sudah ada di Google semuanya. Bahkan mungkin saya pernah debat dengan seorang ustadz, Nandar, saya bilang gitu. Dia tanya, apakah Bapak ngerti bahasa Ibrani dan Yunani, katanya. Saya bilang, bahasa monyet aja saya tahu. Dengan Google ini, Google ini telah membuat segala bahasa bisa dimengerti langsung, cepat, dalam waktu itu juga. Saya bilang begitu. Dalam bahasa canda saya bercanda sama dia itu. Sampai dia emosi karena saya jawab seperti itu. Jadi masalahnya saudara-saudara, untuk mendalami dan memahami kitab suci, ya silakan dalam berbagai bahasa, silakan. Tetapi dengan kecanggihan teknologi ini, kita bisa mengerti segala bahasa itu. Jadi tidak perlu khawatir. Gitu. Makanya ibadahnya orang Kristen itu silakan beribadah menurut bahasa di mana dia berada. Tidak mesti pakai bahasa Ibrani. Gereja di Indonesia masa pakai bahasa Ibrani? Ya nggak bisa. Tetap dalam bahasa Indonesia. Bahkan bahasa daerah pun silakan dipakai. Maka ada GKJ, Gereja Kristen Jawa, gitu. Ada Gereja Kristen Sunda. Mereka ibadahnya, lagu-lagunya di dalam bahasa Sunda. Orang Jawa lagu-lagunya dan puji-pujiannya di dalam bahasa Sunda. Supaya apa? Supaya firman itu masuk di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, dan di dalam batin mereka yang paling dalam, sehingga menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan itu dalam bahasa yang mereka kuasai, yang mereka nikmati, bahasa ibu mereka. Gitu. Jadi kalau harus pakai bahasa Arab, nah bagaimana bisa menghayati sebuah ibadah sementara bahasa ibu mereka adalah bahasa Jawa? Gitu. Bahkan ada diajarkan, ada malaikat nanti siksa dalam kubur. Itu nanya pakai bahasa Arab juga. Bagaimana dengan orang yang nggak bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Arab? Gitu. Maya di dalam kubur itu biasanya adalah bahasa Betawi, mak-mak Betawi. Nanti kalau ditanya oleh malaikat, mar rabbuka, terus ibu-ibu Betawi nggak pernah pakai bahasa Arab. Lalu dia jawab, aku mboh, gue kagak ngerti lu ngomong apa, gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya tidak mengerti kenapa sampai sebuah ibadah, bahkan sampai interogasi di dalam kubur tetap pakai bahasa Arab itu. Tapi ya
bagi orang Kristen nggak ada siksaan kubur, karena orang di dalam kubur itu sudah nggak punya roh, nggak punya nyawa lagi, nggak mungkin malaikat mendatangi kubur orang Kristen, karena nggak ada siksaan kubur di dalam Kristen. Dan orang Kristen tidak perlu, orang-orang Kristen di mana ada orang Kristen hafal Alkitab walaupun satu lembar, kata Insan Mokoginta. Sekali lagi saya harus jawab bahwa kekristenan bukan menghafal kitab suci. Kekristen bukan melakukan kitab suci, kekristenan bukan urusan hafal menghafal kitab suci. Tetapi orang Kristen harus menjadi Injil yang terbuka. Injil yang kitab suci yang bisa dibaca oleh setiap orang. Itulah orang Kristen. Itu. Jadi jadikanlah tubuhmu itu adalah bait Allah yang suci. Layanilah Tuhan dengan segenap hidupmu, dengan sekedar kehidupanmu. Jadi itu ajaran Yesus Kristus, bukan untuk menghafal kitab suci ataupun memperlombakan bacaan kitab suci ataupun melakukan kitab suci. Sekarang saya tanya, apa urgensinya menghafal kitab suci dengan membangun bangsa ini? Tidak ada sama sekali, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita, dimanapun kamu dibuang, dimanapun kamu berada, jadilah berkat di mana aku buang kamu. Karena kesejahteraan, kemakmuran, keharmonisan, kedamaian, kekayaan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Jadi itu ajaran Alkitab yang sangat valid dan bisa dibuktikan. Jadi orang Kristen tidak boleh ribut masalah apapun dengan tetangganya, dengan saudaranya. Masalah agama apalagi nggak usah diributin. Itulah yang kita tahu sampai hari ini. Bagaimana Alkitab ini mengajarkan kehidupan. Mengajarkan ilmu hidup. Bukan ilmu mati. Tapi ilmu hidup. Maka kami orang Kristen mempercayai Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup. Maka seluruh pengajarannya tidak aneh-aneh. Apalagi mengatakan siapa yang menghafal doa ini, barang siapa yang menghafal ini, maka masuk surga. Tidak ada jaminan seperti itu. Yang dijamin adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi bukan membaca firman, menghafal firman Tuhan. Bukan itu urgensi di dalam Alkitab, di dalam kekristenan itu. Bukan menghafal kitab suci lalu dilombakan. Tidak ada urusan itu semua. Yang harus kita urus adalah bagaimana kita ini menjadi firman Tuhan yang berjalan. Bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi saksi Kristus. Yaitu hidup menderita untuk orang lain.